Komen sekali lagi dong. Oh aman bang, oke. Oke Chat. Kita hari ini mau latihan di DCS, salah satu camp Muay Thai ternama di Sukabumi. Bang Brian. Jadi Bang Brian juga latihan di sini yang mau tanding di ASS. Ada Coach Uzi juga, pernah tanding di Beyond kalau nggak salah. Ada Coach Cesar juga, dan pemilik DCS-nya adalah Coach Hendrik. Mungkin kita review dulu ya kali ya, dari ini awal masuknya di McD, patok aja sama Jeko. Ini Jeko kayaknya baru buka. Depannya ada Erafon. Jalan apa ya namanya? Jalan apa ya bro namanya ini? Jalan apa ya? Deket Jogja. Udah oke lah gitu lah. Kita langsung masuk aja. Biar kalian lihat masuknya sampai ke DCS-nya. DCS-nya latihan 2 sih. Ini kanan McD, kirinya Jeko Chat. DCS-nya lantai 2, dulunya sih belok sini, mungkin sekarang kan ada Jeko jadi lewatnya sana ya. Sebetulnya aku udah pernah latihan Muay Thai di sini, tapi udah lama banget. Kita bakal belajar dari awal teknisnya dan aktivitas di DCS tuh gimana sih. Moderator boleh cek Saweria itu QR-nya apakah berhasil. Oke, ini kita naik ke lantai 2, langsung ketemu patokannya. Ada apa, karaoke ini ya, tempat karaoke. Itu bro, tempat karaoke bro, kayak itu camp DCS-nya. Udah pada latihan Chat, kayak Chat. Kita taruh sendal dulu. Halo Coach Henry. Halo Coach. Misi ya? Coach. Apa kabar? Tante izin ya Tante. Maaf. Mohon maaf Coach, ganggu Coach. Sehat Coach. Iya. Nih kita paling siap-siap dulu ya. Hah? Saya mau siap-siap dulu. Oh, kan mau latihan kan? Oke. Iya. Iya. QR juga aman bang. Oke. Kita siap-siap dulu Chat. Karena kita udah pernah latihan, jadi kita ada ini, tapi nanti kita bakal diajarin sama Coach Henry cara pakainya gimana. Kita minum dulu kali Chat. Saya minum pas ini. Waduh, banyak air lagi. Kita ambil. Coach ambil air ya Coach. Coach ambil air ya. Saya ambil air ya. Ayo. Oke, kita nunggu Coach Henry kayaknya. Oke, kita coba lihat. Oh, itu ada Bang Brian tuh. Sini ada apa, Chat? Kita
coach. Coach, gimana coach? Saya kan udah lama nih ngelatihan nih. Ini mungkin coach bisa perkenalkan diri coach sebagai apa dan ya. Oke, perkenalkan saya Coach Heri Ginting. Saya pelatih di sini, saya kepala pelatih di sini dan sekaligus saya juga pemilik tempat ini. Oke. Kalau gitu mungkin boleh kita latihan bareng coach. Aktivitas mungkin lingkupnya apa aja? Mungkin dari mana nih coach? Mungkin coach yang nge-guide kita. Kita start dari stretching. Oke, boleh. Ayo, mulai. Oke, siap. Oke. Bersihin kaki kok ya. Bro. Siap. Oke, sawadikap. Oke, sebelum kita mulai latihan Muay Thai kita berdoa dulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berdoa mulai. Oh ya coach, maaf coach. Sebelum doa saya lupa pasang mic buat coachnya. Oh, boleh. Oke, biar benar. Terus jazz. Maaf coach. Moderator aman nggak suaranya? Nangkep dulu nggak? Tes. Moderator aman nggak suaranya? Lagi di-cut kan ya ini? Enggak. Enggak, live langsung coach. Jadi kayak langsung gitu sih ada langsung. Aman. Ya benar. Coba komen lagi dong. Coba coach ngomong lagi coach. Tes. Aman. Tes. Udah itu, udah, Jess. Oke, rest 10 second. Terakhir. Wih. Yep. Aman nggak? Yep. Moderator. Yep. Oke. Aman moderator. Oke, sip. Oke, siap, ready, terakhir. Yo, 1, 2, 3, and choke, mulai. Go. Oke coach. Pegang. Aman coach. Aman? Udah. Siap? Oke, sawadikap. Oke, sebelum kita mulai latihan Muay Thai, kita berdoa dulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai, kita stretching dulu. Oke. Yap, mulai. 1, 5, 9, and 10. Balikin. 5, 9, and 10. Oke, sebelahnya. Oke, balikin. Oke, putar pinggang. Oke, balikin. Kayaknya kalau habis kerja enak ya coach latihan Muay Thai ya coach. Wah, enak banget. Udah apa ya? Kan kita selama 8 biasanya kan 8 jam kerja ya. Deketan bro. Aman. Deketan. Biasanya kan kita rata-rata kan 8 jam kan kerja kan. 8 jam kerja itu ya biasanya diem gitu ya, terus benar-benar fokus ke laptop gitu. Restnya paling mungkin sejam atau 2 sejaman mungkin ya istirahatnya. Jadi kebanyakan sering nggak sih, maksudnya ngerasain nggak kalau kerja itu malahan capeknya banget gitu ya? Duduk terus kayaknya ya? Karena duduk terus mungkin pikiran juga. Nah kalau kita olahragain, terutama Muay Thai lah ya, khususnya Muay Thai gitu, si capeknya itu malahan hilang gitu. Diganti jadi capek otot yang capek gitu, keringetan keluar, tapi pikiran akan lebih fresh pikiran kitanya gitu. Makanya kalau pulang kerja latihan Muay Thai itu bagus banget, malahan jadi fresh malahan. Udah, yes, oke, 5 kardio, 15, minum dulu. Oke, lebarin, masukin bahunya. Oke, sebelahnya. Oke, tekuk. Oke, tekuk jarinya, Bu. Oke, sebelahnya. Oke, tekuk jarinya. Oke, cium lututnya. Oke, sebelahnya. Depan. Oke, putar.
Oke, siku. Balikin. Lu kok diem sih? Lu kok diem? Balikin. Oke, putar. Oke, sebelahnya. Oke, atas. Tekuk. Sebelahnya. Oke, belakang. Sebelahnya. Putar, relax. Oke, balikin. Oke. Berikutnya setelah kita stretching, kita pemanasan dulu nih. Oke. Pipo terserah mau jogging di tempat atau mau skipping. Oh, enaknya bagusnya mana coach? Kalau bagus ya skipping lah. Oh, berarti skipping ya coach ya? Ya, skipping. Oke, boleh. Oke. Nah, Dua-duanya kerekam. Dua-duanya kerekam. Oke. Dua-duanya kerekam. skipping dulu, Po, dalam yuk. Oke. Gak apa-apa, Mungil di situ aja. Mungil tetap main. Ini, Po. Oh, iya. Oke. Waktu mah tetap berjalan kan ya? Iya, hostnya? berjalan Nah. terus. Oke, siap. Ready, Po? 5 menit aja, Oke. 5 menit. Oke. Mau 5 menit apa 3 menit nih? 3 menit kayaknya. 3 menit. Coba ya. deh, oke. Oke. 3 menit ya. Yap, ready, 1, 2, 3, go, mulai. Dalam kita nggak skipping chat. Hah? Aman. Aman kan? 5 kardio, 15. Enggak apa-apa. Tiga menit aja ya, Po. Coach, skipping buat apa coach? Skipping ya? Ah, Ntar, saya ini waktunya dulu. 3 menit aja dah. Soalnya Pipo udah jarang latihan nih. wah aduh, Sibuk ya? kerasa banget kerasa banget coach. Jadi kalau skipping itu sambil jalan aja. Oke. Jadi kalau skipping itu fungsinya yang pertama adalah kalau di Muay Thai ya, dia buat nguatin otot kaki. Jadi dia supaya kicknya kencang. Kicknya kencang, terus nguat conditioning buat otot terutama kaki kita ya, lower kita. Karena kan ya pakai kan lower body kita. Nah, terus yang kedua buat nguatin heart rate kita. Oh, Jadi nguatin jantung ya, nguatin jantung kita. Nah, kan kalau skipping ini kan heart rate jadi cepat ya, tak. Nah, itu bagus banget. kalau skipping sama jogging bagus mana coach? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus banget. Beda peruntukan. Kalau jogging dia lebih ke napas. Karena kan dia kan gerak terus kan gitu ya. Kalau skipping kan dia yang gerak kan lower aja kan. Nah, kalau jogging semua lah. Terus apalagi kalau misalnya jogging itu nemu yang incline ya, nemu tanjakan. Itu bagus banget. Fungsinya apa sih fungsinya? Fungsinya yang pertama adalah kalau buat latihan Muay Thai ya. Kalau buat di Muay Thai itu fungsinya yang pertama untuk fight. Untuk fight itu perlu buat gas tank kita. Jadi selama 3 round atau 5 round itu bisa stamina nggak akan turun tuh. Selama 3 round atau 5 round fight itu nggak akan turun kalau kita rajin jogging, rajin sprint, rajin skipping. Itu gas tanknya nggak akan Coach boleh turun. udahan nggak coach? Apa ya? Skippingnya boleh udahan nggak? sorry gua nggak bisa disuap. Aduh. Lanjut lo, 30 detik lagi. Gitu. Jadi skipping sama jogging tuh aduh penting banget lah di latihan Muay Thai itu. Tapi kayak jogging, kalau skipping fasenya kayak harus cepat gitu ya coach? Apa ya? Kayak harus cepat gitu, kalau jogging kan kita bisa atur. Kalau skipping kayak lebih cepat gitu nggak coach? Iya, karena kan jogging, karena skipping kan pasti gini terus kan. Gitu. Harus atur nafas sih supaya kitanya lebih heart rate-nya teratur, nggak yang dudut kayak gitu. Santai aja. Gitu. Oke, stop people. Begitu. Ada yang mau tanya lagi ya? Apa tuh?
Oke, stop dulu. Nafas dulu. Berikutnya kasih saya 5 kardio masing-masing 15 aja lah. Apa aja tuh coach? 5 kardio. Sit up, push up, jump squat, leg raise, and burpees. Nah itu itu masing-masing beda fungsi. Jadi 5 kardio ini buat conditioning atau buat nguatin otot perut. Terus push up dia buat nguatin otot lengan supaya kita punch-nya kencang gitu. Kalau tadi sit up itu nguatin otot perut. Jadi kan core ini kan perlu banget ya, kayak buat apa namanya gerak tuh dan lain-lain lah gitu ya. Nah kalau push up dia buat nguatin otot tangan. Terus jump squat buat nguatin otot kaki. Terus leg raise dia nguatin otot perut lagi. Terakhir burpees dia nguatin otot perut dan nguatin semua otot nih. Kalau burpees tuh paling bagus tuh makanya memang paling dibenci ya, burpees itu paling dibenci. Gitu. Kardio yang paling dibenci itu burpees. Coba tanya orang-orang kardio apa yang paling dibenci, pasti burpees. Boleh contohnya nggak coach burpees? Ini burpees. Up. Oke, ini burpees dan ini kardio yang paling dibenci sama semua orang ya. Gitu. Padahal ini bagus banget. Ini kardionya bagus banget. Dia nguatin otot tangan, nguatin otot perut, nguatin otot kaki. Keren lah pokoknya burpees. Banyak yang slogannya I hate burpees. Oke. Berarti push up, leg raise. Yes, sit up dulu nih, sit up dulu. Udah buat nguatin otot perut, terus push up, terus jump squat, leg raise, and burpees. Oke. Masing-masing 15, oke? Oke, siap. Lanjut. Oke. Aman? Set. Aman soalnya tadi coach Henry. Oke, aman. Beres loh? Hah? Pakai glove yuk, pakai glove. Sit up. Semangat people. Aku nggak mau miskin. Apaan Aku sih, nggak kayak mau gimana miskin. Jadi sekalian streamer gitu. Motivasi coach. Hah? Capek juga ya. Udah lama. Abis siapa apa coach? Hah? Abis sit up siapa? Apa? Habis push up. Push up. Push up. Baru dari Jadi streaming dulu. Mantap. Sit up, push up, terus jump squat, terus leg raise and burpees, oke? Oke. Saya sambil ini, Oke, siap. tapi ini simpan dulu apa? Ininya apa dipakai terus? Boleh? Hah? Simpan dulu ya? Boleh. Oke. Kita simpan set. Udah tua Chat kayaknya Chat. Masih aman moderator? Kita lanjut grup. Kita lanjut burpees set. Berat banget. Gak ada coach Henry. Kita udah lanjut. Kita tunggu coach Henry.
Moderator aman suaranya? Halo, moderator. Komen lagi dong ke moderator. Oke, kita tunggu Coach Henry. Oke, udah Coach. Terus? Habis itu apa lagi Coach? Sit up udah kan ya? Push up udah. Terus jump squat, leg raise, Ya. burpees, beres. Udah istirahat, minum. Oke, minum dulu. Setelah udah selesai ini kardio, minum dulu. Sambil minum, sambil pakai hand wrap. Oke. Oke? Itu gimana Coach? Saya Apanya? nggak tahu Coach. Oh, nggak tahu ya? Oke. Iya. Mungkin sambil kali ya Coach ya? Boleh, boleh. Minum dulu. Apa nyar? Apa cinyar? Apa nyar? Nah ini, oh ada ya? Oke, ada. Oke. ada Coach ya. Nah ini namanya kan hand wrap ya. Ini namanya hand wrap. Buat yang belum tahu ya, ini namanya hand wrap. Ini fungsinya buat ngelindungin wrist kita, karena ini kan rawan cedera nih. Saya mukulnya belum benar nih mukulnya, mukul samsak atau mukul pad misalnya, ini bisa gini. Nah, ini bisa patah. Gitu. Syukur-syukur kesleo gitu ya. Nah, tapi fatalnya itu bisa patah. Kalau udah patah udah susah. Makanya harus dilindungi pakai hand wrap. Jadi ini hand wrap ini fungsinya buat ngelindungin wrist kita atau pergelangan tangan kita sama knuckle kita. Nah, karena ini aset juga nih buat fighter khususnya, ini aset. Kalau patah, aduh selesai karir. Gitu. Makanya harus dilindungi pakai hand wrap. Kalau buat fight ini nggak boleh, kecuali buat amatir. Kalau amatir itu harus pakai hand wrap. Kalau profesional profesional fighter itu dia harus pakai tape. Dia harus pakai tape. Nah ini nih. Nah, dia harus pakai tape. Dia pakai perban, nah dia pakai tape gitu. Bedanya apa Coach? Lebih soft. Dia lebih lembut banget gitu daripada ini. Ini kan kain nih. Ini kan kain. Kalau ini dia perban, di perban tangan itu harus diperban dulu. Nah, ditutup pakai tape ini. Tape itu ngelindungin tangan lebih bagus. Gitu loh. Kalau amatir dia pakai ini cukup sih. Oke. Nah, ini metode buat pasang hand wrap ke tangan tuh ada banyak cara ya. Di YouTube juga banyak lah gitu. Ada yang buat latihan, tapi kalau ini metode ini saya pakai juga buat atlet-atlet amatir saya juga gitu loh. Dan ini safety banget buat tangan. Ini caranya ini digulung, dilipat sebanyak, karena ini 5 meter ya, 15 kali cukup, selebar knuckle kita. Ini kan knuckle-nya kan lebarnya segini kan. Nah, kita lipat selebar knuckle kita. Oke. Sebelah sini yuk. Nah. 15 kali, 3 ini kita tutup si knuckle-nya. Ini buat ngelindungin knuckle kita supaya nggak hitam-hitam kayak saya juga.
Oke, ini tutup. Oke. Nah, terus lindungin wristnya. Lindungin wristnya. Nah, terus ke sini. Oke. Terus lindungin wrist lagi. Sini. Yang terakhir lindungin apa namanya, jari jempol kita. Oh, nggak ada ininya ya, Bu? Iya, sudah lama Coach. Oke. Oke. Oke, kita buka. Nah, ini kita lipat. Oh. Ini kita lipat. Kenapa tuh Coach? Buat apa Coach? Ini fungsinya buat palm. Buat palm kita ini, jadi kita ngepal lebih kuat. Coba rasain. Iya. Ya kan? Nah, Oh. coba. Boom. Yes. Nah, ya kan? Genggamnya lebih kuat karena Iya. kita bikin palmnya ini. Nah, ini buat megang gitu. Nah, genggamnya lebih kuat. Oke. Gitu. Ini buat, jadi fungsinya hand wrap ini buat ngelindungin knuckle kalian dan buat ngelindungin wrist kalian. Gitu. Jadi aman. Mukul itu nggak akan gini. Tak. Gitu. Oke. Tapi saya salah kok Coach. Ini kayak ada banyak banget figuran gitu Coach. Figura. Nanti kita lihat ya. Boleh. Kita pakai aja dulu Coach. Boleh. Moderator suara kita aman? Kuncinya berarti di knuckle-nya ya? Apanya? Kuncinya di knuckle ini tadi. Ya. 15 kali. Ya, 15 kali atau 13 kali cukup. Minimal 13 lah. 13 lipetan. Semuanya sama, mau atlet atau siapa 15 gitu. Atau Tergantung tangannya juga sih. Tergantung tangannya. Oh, iya, kalau keren banget ya Coach ya, Apa sampai ya? ini Coach hitam Coach. Jadi Oh. sering mukul terus ya? Iya, saya sering mukul dan jarang pakai hand wrap kalau saya. Oh. Jarang pakai hand wrap, jadi saya bare knuckle langsung ke samsak suka. Nah itu Coach klien saya Coach. Kalau misalnya yang UFC kan dia pakai apa yang Pakai tipis itu? gloves Ini MMA. tetap pakai ini. Tetap pakai hand wrap. Tetap pakai tapping. Tetap tapping dia, tetap pakai tape itu yang saya bilang tadi perban. Cuman lebih tipis gitu. Karena glove MMA kan dia kan cuma 4 oz saja. Tipis banget dia. Oke. Oke. Udah? Udah? Yuk. Apa namanya, saya ingetin lagi ya, takutnya kamu lupa, kamu kan udah kelamaan nggak latihan ya. Oke, stance dulu. Stance. Oke, stance. Oke, senjata yang pertama yaitu jab. Yes, good. Lagi jab. Good. Jangan lupa hip rotation. Pam, good. Lagi. Pam. Oke, strike. Boom. Oke, jab strike. Up. Oke, uppercut. Boom, putar pinggang jangan lupa, Po. Oke, siap. Yes. Boom. Oke, uppercut. Boom, hook. Boom, putar pinggangnya, Po. Boom. Lagi. Gini. Nah, Oke. Jadi arahnya arahnya ke rahang. ya? Yes, Oh, ke ya, rahang. Oke. Putar pinggangnya. Boom. Oke, go. Chop, yes, lagi. Chop, good. Hook. Chop, yes. Sekarang masuk elbow. Oke, elbow itu fungsinya kalau di Muay Thai itu dia buat nyobekin muka. Oke, ada yang elbow secara horizontal,
ada yang elbow secara vertikal. Oke, ada juga yang spin. Oke, spinning, ada yang tanam gitu. Tinggal milih mau yang mana. Oke. Paling sering dipakai orang mana coach? Apa ya? Paling sering dipakai orang elbow-nya. Kalau di Indonesia sih cuman horizontal aja kebanyakan. Horizontal gini. Ya, horizontal aja kebanyakan gitu loh. Padahal ada banyak. Nah, saya kasih tahu ya. Oke, siap. Yang pertama adalah ini horizontal elbow. Horizontal elbow. Jadi dia buat nyobekin muka secara horizontal. Bisa di kening, bisa di pipi, bisa di dagu, dan sobeknya secara horizontal. Namanya soktat. Kalau bahasa Thailandnya. Yang ini namanya apa ya namanya? Vertical elbow ya, vertical elbow. Jadi dia buat nyobekin secara vertikal. Ini ada bekas saya. Nah, ini nyobekin secara vertikal. Nggak kena ya. Ini nyobekin secara vertikal. Nah, gitu. Nah, jadi nyobekin muka secara vertikal. Namanya tatmala atau soknat. Nah, terus ada juga yang nyobekin secara horizontal. Nah, ini. Tuk. Nah, gitu. Up. Pum. Oh, ke bawah gitu ya, coach? Yes, jadi diagonal dia. Oh. Pum. Nah, ini namanya lupa lagi saya apa ya? Sokti kalau nggak salah. Terus kalau bahasa Thailandnya ya. Nah, terus ini spinning elbow. Kalau itu jarang nggak coach? Apa ya? Yang spinning elbow. Spinning elbow kalau di Indonesia banyak juga sih. Itu siapa yang kemarin tanding Rif dan Masdor sama Si Sung Gokong tuh. Redoroki coach yang wah. Oh, Redoroki ya. Oh. Nah, Redoroki kemarin sama si Masdor tuh. Rifdin Masdor. Itu kayak ngeri Nah, banget ya, spinning Coach, ya? elbow itu. Itu, ini namanya apa ya? Lupa lagi saya bahasa Thailandnya lupa. Terus Tapi saya dengar rumor kalau Muay Thai itu nahan-nahan sakit coach sebenarnya coach. maksudnya? Kayak kita tuh kuat-kuatan coach. Kalau boxing kan mungkin ngindar-ngindar. Ya, kalau boxing dia ngindar. Kalau ya perbedaannya itu ya. Justru malah sakit gak sih coach? Kayak badan kita gitu. Apa emang Muay Thai itu sakit. Gitu, Muay Thai nggak itu bisa nggak sakit ya? Nggak bisa nggak sakit. Jadi kita harus belajar pain tolerance. Jadi kita harus menerima rasa sakit kalau di Muay Thai gitu loh. Kalau di boxing kan kita kan bisa menerima rasa sakit juga gitu ya. Tapi bisa juga menghindar juga gitu loh. Kalau di Muay Thai dia nerima gitu, nerima sakit ayo sakit. Tapi ada juga apa ya namanya ya? Kan ada macam-macam aliran ya kalau di Muay Thai ya. Ada yang alirannya namanya Muay Mat. Namanya Muay Mat itu dia lebih banyak di pukulan. Banyak pukulan. Dia strong di punch lah gitu. Ada juga aliran namanya Muay Khao. Muay Khao itu dia strong di knee, strong di elbow. Gitu. Berarti Muay Thai ada bawah-bawahnya lagi ya? Ada apa ya? Ada aliran-alirannya lah gitu. Ada aliran-alirannya. Kayak kalau misalnya silat mungkin naga sakti, naga ulung, apalah saya nggak ngerti ya. Nah, kalau ngomong Muay Thai itu asli dari mana coach? Thailand, kalau Muay Thai itu Thailand. Muay itu tinju bebas. Thai itu Thailand, tinju bebas dari Thailand. Itu artinya. Terus aliran yang lain ada banyak juga. Muay Femur namanya. Muay Femur. Nah, Muay Femur itu adalah aliran yang paling pintar di Muay Thai. Oh, kenapa tuh coach? Karena dia jago ngehindar. Kayak Sancai itu, tahu nggak Sancai? Kayak pernah lihat Sancai, tuh. ya. Terus Ledzilla. Oh, yang di One Championship ya coach? Hah? Di One Championship kan? Dia bukan main di One Championship, dia udah legend sih. Umurnya sama kayak saya, 45 tahun. Dia mainnya masih aktif tanding di Thai Fight. Ada lah. Dia pintar banget. Jadi dia bisa menghindar, terus bisa mutar-mutar gitu. Pokoknya licin banget. Nah itu jadi nggak semua Muay Thai itu nerima sakit. Nah kalau dia nggak mau nerima sakit, gitu dia pintar ngehindar. Kayak belut lah. Nah 2 orang nih yang saya tahu sih legend di Muay Femur tuh namanya Sancai, temennya si Buakau. Jadi dia sama Buakau itu kemana-mana bareng terus. Sama Ledzilla, ada namanya Ledzilla. Nah itu licin, lebih licin daripada Sancai.
Terus ada lagi Muay Thai namanya, alirannya dia banyak kick banget, kick gitu. Buka bisnis harus tahu bakat Muay Thai ya coach ya? Apa tuh? Coach sebagai punya bisnisnya harus benar-benar tahu ya? Ya, Jadi biar betul. mungkin ngajarinnya biar betul. Karena saya nggak egois ya, maksudnya setiap atlet saya, setiap fighter DCS itu, saya tidak mau nggak mau memaksakan bahwa lu harus kayak gua gitu, enggak. Tergantung karakter kamu aja apa gitu. Kayak misalnya Pipo kan senangnya kan kick nih, Nah, saya tajemin lagi di kicknya. Tapi senjata-senjata lain kayak punch, kayak elbow, kayak knee itu nggak boleh dilupain juga. Tapi lebih spesifiknya saya tajemin di kakinya, Pipo gitu. mungkin kita langsung Oke. praktek aja coach ya? Oke. Peragain Pakai- stance-nya gimana, elbow-nya gimana, tadi coach sudah teorikan. Boleh. Samsak ya? Iya. Ayo. Udah beres? Hah? Udah minum belum? Hah? Tinggal padding ya? Oke. Di sini kali ya, Po? Boleh. Oke, mau pakai glove apa nggak usah? Pakai ya coach ya? Pakai aja. Oke. Oke, biar safety. Loh coach, glove-nya ada jelasnya coach. Jadi Oh, jualan coach. Iya, kita jualan juga, terus jualan glove-nya DCS. Nah, cuman udah Berapa, habis. Coach? Oh, udah habis. Udah habis. Yang masih dijual apa coach? Apa ya? Yang masih dijual apa? Nggak ada sih, udah Oh, pada habis semua. Waduh, laku banget berarti. Iya, laku. Kita pakai dulu. Udah siap? Oke. Nah, ini senjata yang pertama yaitu jab atau pukulan tusuk kiri. Boom. 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 Oke. Kalau kaki Nah, caranya adalah step ke depan, puterin pinggang, puterin bahu. Boom. Oke. Boom. 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 Oke, ini fungsinya buat ngacauin lawan. Syukur-syukur bisa bikin KO lawan kalau misalnya rahangnya kurang kuat ya. Boom gitu. Boom. Nah, saat kita kacauin, boom, masuk. Dang, low kick. Gitu. Saat kita kacauin, bam, dia kacau, kita masuk. Cam. oh boleh pegang ya coach ya? Boleh, kalau Muay Thai boleh. Pegang tuh namanya clinch. Clinch. Kalau di boxing kan nggak boleh clinch kan. Kalau di Muay Thai malahan bagus, malahan pegang. Jadi how to escape from clinch. Gitu. Jadi itu art lah. Oh ada artnya juga Ada ya? artnya juga. Jadi how to escape from clinch, how to enter clinch. Gimana cara masuk clinch, gimana cara keluar dari clinch gitu. Oke. Oke, yang kedua, senjata yang kedua ini namanya strike atau cross atau pukulan tusuk kanan. Kalau di Thailand namanya matrong. Ini buat ending dari buat ngekawin lawan gitu. Gitu. Nah, gerakannya puterin pinggang, puterin tangannya juga. Oke. Oke. Ini jab, ini strike. Nah, ini hook. Ini hook. Arahnya ke rahang lawan. Ini hook kanan, hook kiri, Oke, ini uppercut. Arahnya ke dagu bawah lawan. Ini uppercut. Oke. Kalau kena lumayan langsung kejang. Oke. Sekarang kaki ya coach ya? Nah, sekarang kaki. Nah, kaki ini elbow. Oke. Up. Kejat. Lagi up. Lagi up. Oke. Nah, ini pakai Kecil banget. pakai tulang kering. Jadi jangan pakai ujung kaki. Kalau pakai ujung kaki patah nanti. Oke. Ujung kaki pakainya buat high kick aja, buat kerahang.
Kalau untuk low kick, ini lagi stance up. Itu pakainya tulang kering. Middle kick juga sama, arahnya ke rusuk. Lagi edge. Itu arahnya ke rusuk, pakai tulang kering juga. Oke, buat matahin rusuk. Kalau ini buat cut down the tree, buat motong pohonnya. Coach, kalau Muay Thai nggak minum susu aman nggak, Coach? Apa ya? Nanti keropos, Coach. Aman nggak? Bagusnya sih ya kalsium lah, pokoknya kalsium harus diminum. Entah itu vitamin. Nah, entah kalau itu. makanan apa nih, Coach? Sebagai atlet, Coach? Nggak macam-macam sih, maksudnya nggak perlu harus yang spesifik apa gitu ya. Yang penting sehat aja sih. Yang penting sehat. Kurangin minyak lah ya, jangan banyak minyak. Kalaupun pakai minyak ya minyaknya yang low kolesterolnya rendah kayak Barco tuh, itu bagus. Terus banyakin rebus, banyakin kukus ya. Rebus kukus ya. Terus buah-buahan, aduh itu penting banget. Telur bagus banget, daging oke. Jadi yang penting makanannya bersih aja sih. Bersih. Jangan yang aneh-aneh lah kayak mie, seblak gitu ya. Terus apa lagi? Bisa kalau cheat day gitu kapan, Coach? Kayak bisa boleh makan seblak, bisa kalau atlet gitu. Ya Seminggu boleh sekali. sih, boleh lah. Seminggu Nggak usah strict banget, boleh lah seminggu sekali lah. Seminggu sekali mas, oke lah gitu. Kan 6 harinya kan clean kan? Clean food 6 harinya. Ya cheating day-nya sehari boleh lah. Tapi kalau misalnya kalian udah biasa clean food, makanannya udah biasa bersih gitu ya, jarang makan seblak, jarang makan goreng-gorengan apa. Pada saat kalian makan seblak, pada saat kalian makan gorengan kayak gitu udah malas. Udah yang sayang gitu loh, aduh sayang ya. Gue udah latihan Muay Thai, gue udah jogging, gue udah clean food gitu loh. Tapi malahan dikotorin sama sehari ini, aduh sayang juga. Gitu. Paling kalau cheating day ya kayak es krim, coklat gitu. Oke lah. Kalau kayak seblak kayak gitu ya, aduh sayang sih. Oke, Coach. Udah panas nih, Coach. Oke. Coach. Oke. Gerakannya simpel aja buat Wipo. Jab. Oke, body punch. Oke, arahnya ke ulu hati. Jab. Body punch. Kepala. Hook. Low kick. Knee. Elbow. Oke. Baik banget, Coach. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke, coba dulu ke saya. Oke, stance. Jab. Yes, body punch ke arah ke solar plexus atau ulu hati. Hook. Bam, good. Low kick. Boom, at sini. Boom. Oke, knee. Boom and elbow. Soap. Ulangi lagi po. Jab. Body punch. Hook. Low kick. Good. Lurusin kakinya. Bam, putar pinggangnya. Yes, balikin posisi awal, knee masuk, and elbow masuk. Choke. Oke, itu dihitung 1. Stance, relax. Satu-satu aja. Choke. Bim. 1, relax lagi. Oke. Itu dihitung 1, oke? Itu dihitung 1, 20 kali. Oke, 10 kali ya, Coach? Benar, Coach? 10 kali, Coach. 20 kali. Nawar kayak mama. Oke? Saya lanjut ngelatih yang lain ya. Boleh. Oke, Coach. Kita coba. Jab. Ke badan. Hook. Stop. Apa ya? Oh, keni. Elbow. Jab. Badan. Hop. Stop. Knee. Elbow. Sakit ya? Aduh. Muay Thai gitu ya, Coach ya? Hah? Harus tahan sakit ya? Iya, harus tahan sakit. Muay Thai is pain. Aduh.
Nih. Aduh, pelan banget. Tes, mulai tes, terus. Gitu. Kayak punya masalah hidup, Coach. Itu banget. Aduh. Nah, kayak punya masalah hidup. Nah, itu salah satu fungsinya Muay Thai juga. Oh gitu. Namanya stress reliever. Hmm. Jadi dia ngelepasin stres. Makanya yang lu bilang tadi kan, Oh. kayaknya enak nih latihan abis beres kerja kan. Nah itu benar. Karena salah satu fungsi Muay Thai itu adalah stress reliever. Jadi dia ngelepasin stres. Ya itu, pikiran mumet, ya kan? Pikiran mumet, putusin cewek lo misalnya kan, atau kerjaan pusing lah gitu, bos lu marah-marah terus. Bisa kenceng langsung, Coach. Iya. Oh. Benar. Lepas. Spill dong, Coach. Lagi kesel sama apa, Coach? Hah? Spill dong. Lagi kesel sama apa, Coach? Bisa seperti Gua itu? sih enggak, gua Oh, masih tahu. bohong ini mah. Pasti lagi kesel, Chat. Gua mah aman. Lanjut. Oke. Bro, coba deh komen nggak, Bro? Nggak aja. Udah tua, Chat. Bukan buat saya, Chan. Muay Thai satunya. Nggak ketahuan coachnya. Aduh. Moderator, pastiin moderator aman suaranya. Moderator chat. Langsung meta chat. Tiap hari kalau pas chat kalau ini mah tes
Perih nggak bang? Waduh, kacau Chat. Bener-bener tadi kata Coach Hendry harus tahan sakit. Langsung pengkor. Walaupun dulu pernah latihan ya, tapi langsung kerasa lagi kalau nggak dibiasain. Udah kayak kaki kurus gini. Gila, jadi atlet Muay Thai. Tahan sakit tiap hari, makan bersih. Mana bisa Cek? Coba cek bater. Kalau kita ketemu pasien nih. Udah coach? Hah? Udah? Masih ada padding? Masih pede. Oke. Lu udah beres emang? Udah. Hah? Udah. Udah beres. Nah, kalau udah beres 5 kardio 15. Lagi? Yes, lagi dong. Pokoknya gimana sih? Oh ini. Jadi latihan Muay Thai di DCS itu dia cocok banget buat yang nurunin berat badan, Po. Gitu loh. Makanya membernya malahan 70% cewek kalau DCS di DCS itu. Gitu loh. Saya juga aneh ya, kenapa ya saya Malah bilang bukan Muay Thai-nya ya? Lebih nurunin ya? malahan banyak cewek. Saya bilang kan yang 70% yang latihan itu cewek. ya? Ternyata tanpa saya sadari ternyata memang latihan Muay Thai itu khususnya di DCS ya. Dia nurunin berat badannya luar biasa. Gitu loh. Member-member di sini member-member di sini nih turun berat badan itu sebulan 5 kilo minimal. Dalam? Ada ya 1 bulan. Nih, lu nggak percaya nih ya. Nih bukti nyata nih ya, bukti nyata. Ya sini yuk, sini yuk. Nih, ntar takutnya ntar ngomong gue bohong ya. Nah ini salah satu bukti nyata nih. Halo Jess. Jess, lu udah turun berat badan berapa kilo Jess? 10. Iya kan? 10 kilo. Iya nggak? Dalam waktu berapa lama? 1 bulan lebih semingguan. Ini bukti Po. 1 bulan lebih seminggu turun 10 kilo. Berarti latihan jajanya sebulan pasti turun ya coach ya? Pasti turun. Pasti turun. Nah, balik lagi ke yang tadi kan. Saya bilang kok membernya kok banyakan cewek ya, 70% malahan cewek. Ternyata ya itu latihan Muay Thai di DCS itu satu sesi latihan itu dia bakar kalorinya minimal 1000 kalori. Gitu. Makanya balik lagi ke yang tadi, setelah beres lu samsak 5 kardio lu. Ayo. Aduh, Let's go. 5 kardio 15, oke? Coach boleh padding coach? Saya latihan sendiri. Apa ya? Saya bisa latihan sendiri. Coach padding. Padding sama orang. Oh iya. Biar nggak ketahuan. Gua tungguin lo. Oke, 5 kardio, Oke. 15 oke. Oke. Saya ngelatih member yang dulu Oke, ya. siap. Oke. Oh, dikira mau ngecek mau ngambil ini. Tapi 2026 enggak miskin. 2026 jadi streamer Sukawumi nomor 1. 2026 jadi orang kaya. 2026 dapat cewek. 2026 six pack. Enggak realistis ya. Udah. Aduh.
Aduh, paling di rumah kayaknya kan. Jadi naik keras ya. Buset. Kita berpes sama Lisa lihat. Susah kan Chat buatnya. Burpes 15, 30 total tadi. Chat, semangat Chat. Ikut. Puyeng. Minum mulu kerjanya. Oh, ribet nanti kan? Ketahuan Chat. Hop. 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 Yes. Tuh butuhannya banggain orang tua. Aduh. Nggak efek ya Chat, motif aja Chat. Oh ini punyanya Bang Brian ya? Bang Brian, mohon izin Bang Brian. Ada Pedi, One Championship, Bion, main di Bion Chat, Bion 5. Bion tolong ya, Bion. Sesama streamer boleh lah, Bion ya. Kayaknya kalian kalau punya ini di rumah. Ada dua. Bion lagi, Bion top, 2 meter. Nanti kita tunggu coach. Apa? Iya. Habis ini. Nanti kita tanya coach. Ketinggian banget, lengkap banget.
Beyond. Dari dulu. Set, kita ngapain Set? Terus ini Set. Masih padding coachnya. Bang Brian semua nih Bang Brian. Oh ini sponsor. Kulkas. Ini peralatan buat sling conditioning kayaknya. Oh itu ada timbangan Set. Mati ya? 61 tengkorak hidup Set. Tunggu kosnya aja. Masih pending tuh. Kita minum dulu. Oh itu ada sepeda saya juga. Komplit banget sih Set perlengkapannya. Ada ringnya juga kalau mau sparring kayaknya ini. Nanti kita coba request sama coach Henry kita sparring Set. Tapi kita harus review pialnya dulu sama coach Henry. Kita coba nendang lagi. Nendang lagi kita Set. Kita coba Superman Punch. Gitu bukan? Oke. Tapi kalau Sukabumi, ukuran Sukabumi udah ada selain conditioningnya, ada paddingnya semua komplit. Main di Beyond lagi. Gila. Kita tunggu coach aja Set. Mohon bersabar Set. Desainnya, posternya juga ada semua di chest tuh, ada jalan-jalan juga. Capek jadi bingung mau ngomong apa Cet. Oke, aman Coach. Kita coba spinning tadi ya, elbow. Bisa juga. Nah, sekarang kita coba spinning kick. Udah tuh Cet. Tapi ngomong-ngomong soal camp Muay Thai, kayaknya paling enak gak sih? Ada McD tadi, ada Jeko, turun langsung
Iya, supermarket itu ya? Supermarket ya, Jogja itu. Terus kan di daerah apa ya? KFC, oh iya. Tapi abis latihan makan KFC. Jangan kasih tahu pasnya kalau kita mau makan KFC nanti. Mohon bersabar ya. Coba kita latihan lagi. Buset ya saja. Habis ini kita coba padding, habis itu kita coba sparring, habis itu langsung ngobrol sama coach Andrea langsung. Tapi baterainya emang awet banget bro. Baterai punya kamu cuma 28, udah masih 28, tadi kan 30-an. Padahal mau ditaruh. Kerasa sih habis langsung godaannya nggak enak banget sih. Oh. Apa? Apalagi yang pemula kerasa. Aduh. Coba dong, kamu nendang dong. Coba dong, ayo. Kameramen kita, Cet. Tenang. Lagi. Ayo pukul. Ayo boxing, ayo. Anjay. Wes, mantap. Kameramen kita punya potensi juga, Cet. Kita tunggu bos kita. Kita padding lagi deh, Cet. Cepet. Boraknya sama, Cet. Biasanya di Muay Thai itu dia nendang gitu, bro, nendang ke tengah. Ke badan gini. Oh lagi ini ya? Apa? Nih sini nih. Oke. Nah ini salah satu atlet kita juga. Oh. Ini salah satu atlet kita namanya Tania. Terus kisahnya ini keren. Kisahnya keren banget. Ini sebenarnya kalau dibukukan, kalau dibikin Film, apa? Series bukan series apa ya? Pokoknya cerita ya. Oh, cerita. Buku ya. Buku. Oke. Kalau dibukukan tuh bagus banget. Kenapa tuh, Coach? Ini cewek dia. Oh, gitu. Namanya Tania, makanya namanya Tania. Nah, dia ini gadis penjual telur ayam kampung. Tadinya itu dia jualan telur sama neneknya di bawah camp kita kan, di parkiran tuh. Nah, pas saya datang, pas saya mau ngelatih, pas saya lihat jualan apa, saya bilang kan jualan telur katanya gitu. Coba lihat, oh ternyata telur ayam kampung.
saya bilang buat atlet-atlet saya nih telur ayam kampung kan, bisa nggak anterin tiap hari, saya bilang gitu. Boleh katanya gitu. Nah akhirnya dianterin tiap hari, terus dia sama neneknya kan. Nah terus dia nanya nih, Om kalau latihan bayar berapa katanya gitu. Saya bilang emang kamu suka, saya bilang iya suka katanya. Coba pukul, saya bilang. Coba pukul, oh ternyata kenceng juga. Ya udah kamu nggak usah bayar, saya bilang gitu. Kamu nggak usah bayar, kamu latihan di sini. Tapi kamu tanding, gitu. Kamu siap nggak? Berani katanya. Ya udah oke. Saya kirain dia cowok ya. Itu pas udah latihan sekali, 2 kali, 3 kali ternyata dia pakai baju Hello Kitty. Saya bilang kamu cowok kok pakai baju Hello Kitty, ganti baju kamu, saya bilang gitu. Saya cewek om katanya. Saya cewek om katanya gitu. Gitu akhirnya dia latihan, terus sekarang dia udah 4 kali tanding belum pernah kalah. Gitu dia udah 4 kali tanding belum pernah kalah. Terus rata-rata lawan tandingnya cowok. Karena kalau lawan tandingnya cewek lagi kurang rame gitu loh. Kalau dia dari 4 kali fight dia belum pernah kalah, alhamdulillah. Lawan tandingnya rata-rata cowok. Yang terakhir lawan tandingnya itu orang India, dari India langsung ya, bukan orang India yang stay di Indonesia, bukan, tapi dari fighter dari India. Udah internasional coach? Iya, udah internasional gitu, cuman internasional tanpa disengaja sih sebenarnya. Jadi ada event fight namanya ISKA ya, namanya ISKA, dan pesertanya itu dari banyak yang dari luar negeri juga, ada yang dari Australia, ada yang dari India gitu. Nah lawannya dia salah satunya orang India dan dia menang. Cowok loh gitu, lawannya cowok. Dari jual telur, coachnya beli, terus penasaran, jadi tanding coach. Lawannya cowok lagi. Lawannya cowok lagi rata-rata. Tuh lihat tuh, Bion, please Bion, please. Bang Celos. Ntar. Bang Celos. Kalau Bion ntar dia umur 17 tahun dia akan siap gitu. Tapi Bion nggak ada ini coach, nggak ada yang kecil ya tanding? Nggak ada, belum. Dia masih 10 tahun kok. Mungkin harapannya buat Tania coach. Buat Tania pengen jadi apa Tan? Pengen jadi Potensi coach. pengen jadi Pengen apa? itu teh lupa namanya teh. Fighter. Waduh. Pengen jadi fighter internasional. Kemarin tuh udah ada promotor yang ngomong juga ke saya pribadi ya. Saya pengen bawa Tania buat tanding di Europe katanya gitu. Buat tanding di Europe. Tapi tandingnya sama yang umur 10 tahun juga. Cuman saya tolak. Saya bilang jangan dulu, karena jam terbangnya dia belum banyak, baru 4 kali fight. Nantilah kalau udah. Jadi raja di Indo dulu ya coach ya? Apa ya? Jadi raja di Indo dulu ya coach ya? Ya Indonesia dulu aja. Oke. Puas-puasin dulu dia tandingnya. Promotor nih Tania. Ya. Ada julukannya nggak coach? Apa ya? Ada julukannya nggak? Ada dong. Apa coach? Apa julukan kamu apa? Kan Tania The Dangerous. The Dangerous. Tania The Dangerous. Gila sih. Keren. Kita lihat ya ntar latihannya dia seperti apa, kita lihat ya. Spill dong latihannya. Oke. Spill dong. Dia udah siap. Oke. Ini pada promotor harus ini. Anjay. Wih. Anjay. Anjay. Sampai kayak slogan gitu, Tat.
Masuk. Siap. 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 Lagi. Terbuka ya. Saya nyuci piring aja kan ya coach dulu mah. Saya mau nyuci piring aja dulu mah. Stand. Ya. Masuk. Stand. Masuk. Lagi power. Relax stand. Baik, masuk. Go. Lima. Relax lagi stand. Go, power. Abu. Relax lagi stand. High kick stand. Boom. Elbow masuk. Alright, T-bar. One. Tap. T-bar. Go. Oke, cut. 30. Takut saya takut. Gacor. Gimana? Pengen pulang coach. Hah? Pengen pulang coach. Pengen pulang. Gimana? Pengen pulang coach. Lumayan lah ya. Buat cewek umur 10 tahun ya lumayan oke lah. Gitu. Udah bukan main lagi mah itu coach. Sampai udah lawan Ninja menang. Dia kan saya lawannya cowok. Iya cowok. Kebanyakan minta ke promotor itu. Saya bilang saya pengen lawannya cowok. Saya bilang gitu. Tapi yang penting usianya sama 10 tahun. Gitu. Karena kalau misalnya usianya lebih tua, walau bagaimanapun kan dia kan masih 10 tahun kan. Tulangnya masih tulang belum kuat lah gitu. Makanya kalau supaya fair, meskipun lawannya cowok tapi umurnya sama 10 tahun. Tadi penonton pada penasaran coach itu kan ada Bang Brian, ada medali coach. Mungkin boleh di-spill. Boleh. Cang. Yes, tolong cooling down dulu ya. Yes, duluan. Yuk. Tuh 5 kardio 30 Tania. Gimana Po? Ini kan tadi saya salvo coach. Ini kayak banyak banget. Ini nih achievement sedikit dari achievement kita sebenarnya, gitu loh. Ini nih paling sepertiganya, Po. Sepertiganya, karena banyak juga medali-medali yang dibawa pulang sama fighter-fighter yang nggak dipasang di sini, gitu loh. Banyak banget, gitu loh. Ini cuma sepertiganya aja, Po. Masih banyak yang belum kita pasang juga, gitu loh. Dan banyak juga yang dibawa pulang sama fighter-fighter kita, gitu. Karena saya nggak mau maksa ya. Kalau misalnya memang mau dipajang di sini boleh silakan, gitu. Ya supaya buat jadi motivasi atlet-atlet yang lain, terus motivasi buat member-member gitu yang pengen jadi atlet gitu. Kan kalau kita pajang kan, saya pengen dong kayak gini gitu ya, kayak misalnya Arga, kayak Uzi, terus kayak Cesar, Brian, Dava, Chris, terus siapa lagi, Anton, Tania, banyak lah. Dan banyak juga yang atlet-atlet yang nggak saya sebutin yang nggak bisa saya sebutin satu persatu juga, yang memang si medali-medalinya dibawa pulang. Jadi ini baru sepertiganya achievement kita, gitu loh. Kalau paling memorable mana coach? Paling punya kenangan gitu coach? Yang paling spesial di sini? Semua sih. Semua. Kalau pilih satu, suruh pilih satu. Kalau pilih satu sih, yang pastinya yang the best achievement kita ya ini sabuk kejuaraan nih. Ini the best achievement kita, bukan the best ya, karena kalau the best mungkin nggak ada lagi ya. Ini one of our best achievement. Ini perebutan ini kita dapat sabuk juara di kelas bantamweight oleh fighter kita Brian Lawitan. Nah, ini dalam sehari ini 2 kali fight. Saya trauma coach, pernah ditendang coach. Hah? Pernah ditendang kan? Pernah apa? Ditendang Sama Brian. Tendang padahal. Kenapa? Pas itu di situ yang body shot. Oh, pas body shot. Ingat gak coach? Iya. Saya bilang, oh sakit gak coach? Mau coba po? Ditendang. Terus yang spinning back fist ya? Spinning back Aduh. fist. Kerasa nggak? Wah, 40 aja udah. Nah itu tuh light itu.
light itu dia. 100% tanding. Ya kalau Gila 100% ya lumayan lah. Usus pecah lah bisa. Mau nyobain 100%. Nah, jadi ini bukan the best achievement tapi one of our best achievement. Jadi ini memperebutkan sabuk baku hantamin ini luar biasa ya. Jadi dalam sehari itu 2 kali tanding. Dalam sehari loh, 2 kali tanding. Ini? Yes, ini sehari ini 2 kali tanding untuk memperebutkan sabuk ini, gitu loh. Gitu, Coach? Iya. Sehari sekali ya? Nah harusnya kan. Nah ini sehari 2 kali loh. Ini sehari 2 kali. Makanya kalau yang ini yang di bawah ini cuman sekali aja yang di bawah. Ini sabuk dari angkatan laut ini. Waduh. Ya. Nah kalau yang ini sehari 2 kali kita fightnya gitu loh. Yang fight pertama ngelawan Fahri Alamsyah. Yang Kemarin main di Beyond kan, lawan siapa? Kabilan gitu loh. Oh menang. Terus Nah, Kabilan kan ngalahin Brian kan kemarin kan. Kabilan menang Kebalik ya, Coach? menang poin kan. Nah, dikalahin sama Fahri. Iya kan? Si Kabilan tuh dikalahin sama Fahri kan. Nah, Fahri dikalahin sama Brian di sini. Gitu loh. Sama kakaknya gitu. Ya sekarang Brian tanding lawan KKJ nanti di HSS nanti nonton ya. Tapi KKJ-nya pengennya boxing ah. Padahal iya Bang Brian makanya. pengennya mainnya apa? Kalau Brian pengennya kickboxing kan. Jadi awalnya HSS nawarinnya kontraknya ke kita kickboxing. Kalau Brian oke, siap tanda tangan. Ternyata KKJ-nya nggak mau. KKJ-nya Aman pengen nggak, Coach? apa ya? Aman nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang dari promotor juga kan ngomongnya gitu. Oh. Ternyata KKJ pengennya Muay Thai katanya, kata promotornya kan. Pokoknya dari tim HSS lah yang bilang bahwa KKJ pengennya Muay Thai dan pengennya di kelas 57 kilo. Sedangkan Brian kan kelasnya 61 kan, gitu. Nah akhirnya kita okein, ya udah ayo main Muay Thai. Nggak taunya berubah lagi. Jadinya boxing katanya. Kalau kita nggak apa aja lah, yang penting fight aja, ayo gas. Cuman maksudnya sayangnya dua-duanya jago di striking kan. Kakak aja jago di Muay Thai gitu loh, keren Muay Thai-nya. Brian juga bagus di kickboxingnya. Jadi kenapa harus milih boxing kan gitu ya? Biarkan kasih boxing sama yang ahlinya aja. Gitu loh. Kalau yang kalian yang ahli tendang, ahli mukul, bagusnya sih striking sih sebenarnya. Kalau opini saya pribadi ya. Gitu. Tapi ya fight is a fight, ya let's go. Nanti Brian tanding lawan KKJ di Rose apapun lah tanggal 7 Februari. Gitu po. Optimis menang, Coach? Harus dong, harus menang dong, harus. Menang by apa, Coach? Apa ya? Prediksi, Coach? Kalau prediksi saya sih win by point ya, win by point karena ya saya tahu luar dalamnya Brian lah gitu. Saya tahu karakternya dia, saya tahu apapun lah tentang dia ya. Dia itu senang menikmati, senang menikmati suasana di ring gitu loh. Jadi dia itu orangnya nggak mau buru-buru pengen beresin gitu. Jadi dia senangnya ya gitu, main-mainin gitu. Seneng apa ya? Seneng caper lah, dia caper gitu loh, caper sama penonton gitu. Jadi pengen ngeliatin teknik-tekniknya dia gitu. Seneng main-main aja di dalam ring itu gitu. Jadinya kalau prediksi saya sih win by point, amin. Gitu. Tadi yang lawan kedua siapa, Coach? Lawan di finalnya itu Aaron Clark namanya, dari Irlandia. Waduh. Ya, dari Irlandia gitu. Dan Ini berat berapa, Coach? 61. Oh, bantam. Dari dulu berarti 61. Dari dulu 61. Brian itu dia mainnya di kelas 61 terus. Mau itu main di One Pride, mau itu main di kickboxing, mau itu main di Muay Thai, mau itu main di MMA, mau itu main di K1 Taekwondo, mainnya selalu di 61 gitu. Karena memang berat badan yang cocok buat dia di fight itu ya 61. Makanya saat KKJ
minta di 57 agak berat juga. Agak berat juga karena belum pernah kita main di 57 gitu loh. Nah, tapi akhirnya disepakati bahwa ya udah ambil tengah-tengahnya aja lah di 58,9 jadinya fightnya. Coach, di sini ada atlet lain nggak, Coach? Apa ya? Ada atlet lain, spill atletnya dong. Kalau ya tadi sih udah pada balik ya, udah pada balik. Paling atlet yang di sini si Tania tadi yang 10 tahun kan. Terus Cesar yang nanti akan tanding di acaranya Hendrik Sinigami nanti. Minggu depan, bukan minggu depan, Sabtu ini. Oh gitu. Sorry, hari Minggu tanding nanti di acaranya Hendrik Sinigami. Nama eventnya First Fight ya. Acaranya. Dadah. Oke, Tanding thank di you ya. berapa, Coach? Hah? Tanding di berapa? Berat berapa? Di 57. Main di 57 kilo. Jadi kalau atlet buat malam ini tadi Uzi udah balik ya. Paling cuman Tania, Cesar Sering sama dipukulin saya, Coach. Sering ya? sparring. Oh, sama Cesar ya? Sama Coach Uji, Cesar. Kan Coach Uji kan dari pagi sampai saya datangnya jam 4. Ah. Sering dipukulin kan? Oh. pas sparring ya? Iya. Gak apa-apa. Aduh. Bagus. Tapi saya kagetnya berat 51 loh, Coach. Siapa? Coach Uji ya? Maksudnya powernya setelah sama saya tapi beratnya 51. Iya. Makanya. Ya tetap jaga power sih, tetap harus jaga power. Jadi meskipun berat badan berapapun, mau 48, mau 32 kilo kayak si Tania Tapi bisa tadi. gede banget ya, Coach. 51 Apa ya? berat dia segitu. 51 Oh. apa Tapi kan saya 61 kecil, Coach. Ah. Dia 51 udah Polres kayak gitu. kan dia kan cutting, cut weight. Dia cut weight biasanya sih cut weightnya 5 kiloan lah, nggak banyak. Berarti aslinya 5. Aslinya 56 57. Oh. 5657. Jadi dia cutting Oh, normal segitu, Coach. Terus normal cutting, segitu. Ya, misalnya mau fight sebulan lagi misalnya kan, selama sebulan itu nurunin 5 atau 6 kilo. Jadi nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak tuh aduh kasihan. Kayak atlet-atlet banyak juga lah, terutama atlet-atlet bule ya. Terutama fighter bule itu kalau nurunin berat badan gila, bisa 20 kilo, bisa. Oh iya, kayak kata Coach Rudi, Coach. Turun 5 kilo, 6 kilo kalau nggak salah. Apa Pas ya? datang ke sini. Saya Siap. ingat Coach Rudi. Coach Rudi bilang Golden. 5 kilo ya, 5 kilo. Siapa? Kalau cut weight 5 kilo, 6 kilo ya. Iya, normalnya sih memang bagusnya segituan aja lah, 5 kilo 6 kilo lah. Coach Rudi gitu. kapan sini lagi? Coach Rudi. Kemarin saya bantuin dia ke sana, ke Golden Camp, bantuin dia sparring lah. Kan dia kan mau persiapan lawan Paris kan. Nah, saya bantu. Gimana dia. pas sparring, Coach? Oh gila, emang gila dia mah. Oh, badan saya habis. Oh gitu. Iya, badan saya habis, muka saya habis. Gila emang. Makanya aduh. Apa? Komen apa, Chat? Komen apa, Chat? Coba. Mau tanya apa, Chat? Dari tadi ngobrol mulu, padding dong gitu. Katanya saya ingin padding, Coach. Waduh. Boleh. Tadi aja kaki saya sakit, Coach. Aduh. Oh, ini Bion ya, Coach ya? Mana? Ya ini Bion. Ini Bion. Oh, sampai ininya, Coach, sampai apa? Tab-nya tuh? itu ya? Ya itu Sampai tab-tabnya. itu tapping yang saya pasang ke dia. Oh. Yang saya pasang ke Brian. Nah, yang saya bilang tadi kan ada hand wrap ini buat amatir gitu. Nah, ada tapping ini buat atlet pro. Kalau atlet pro dia harus pakai tapping. Jadi dia pakai perban ditutup pakai tape gitu. Jadi nyaman banget. Butuh berapa lama sih, Coach, untuk jadi atlet gitu, Coach? Atlet beneran. Tergantung konsistensi, tergantung dia komitmen lah, tergantung komitmennya dia. Kalau dianya malas-malasan mah mau 3 tahun juga nggak akan jadi atlet anjir. Sindir, Coach. Kesindir dia. Tapi kalau dianya konsisten latihannya, dianya komit, menerima pain tolerance yang saya bilang, dia menerima rasa sakit gitu. Jadi rasa sakit yang dia terima, yang dia rasa sakit yang dia terima itu ya nggak manja lah pada intinya. Pada intinya nggak manja lah gitu.
siap nahan sakit ya 6 bulan lah. Jadi permainan mental juga ya coach ya. Iya dong. Walaupun sakit tapi kita nggak boleh ngasih tahu badan kita sakit ya. Nggak boleh. Wah, harus Nggak boleh. digas terus ya. Gas terus. Apa ya, poker face ya. Poker face. Jadi misalnya saat fight itu ada kerasa sakit di kaki atau di tangan atau di mana, ya gas aja terus, jangan ngeliatin. Kayak Coach Rudy Golden Boy yang patah itu ya katanya. Kan kakinya patah tuh kan. Itu kaki patah dia itu di ronde 2 loh. Tapi orang nggak ada yang tahu kan. Nah, dia cuek aja, disikat aja terus lawannya. Oh, itu yang dimaksud poker face ya? Dia Nah, itu poker face. Jadi santai aja dia main aja. Misalnya padahal kakinya udah patah kakinya kan. Dia main aja, main aja dia. Setelah beres fight baru tuh di rongsen ternyata patah. Apa ya? Ya pernah main di sini. Kemarin juga saya pas sparring sama dia juga gitu. Bang, hati-hati kaki gue ya katanya. Oh, gitu. Karena masih di pen. Oh. Emang gila emang dia. Pen ini sparring. Iya, sparring. Gila sih. Masih di pen, sparring. Emang boleh gitu coach? Ya harusnya mah nggak boleh. Kalau tahu dokter mah dimarahin kali dia. Oh, gitu. Emang gila emang rada sarap dia mah. Ada yang nyawer. Apa nih? Apa itu tadi ya? Ada yang Ini nyawer. apa sih, TikTok apa? YouTube coach. Oh, kalau YouTube juga bisa Ah, gift gitu ya. Apa tadi ya? Kecepatan. Di kolom komen chat, coba chat. Coba kita cek batu. Oke. Kita mau Kita skill apa lagi nih, coach? apa? Udah sih. Udah ya? Achievement kita, terus ya udah tinggal you padwalk with me. Dimarahin nih pasti chat. Udah lama banget chat. Oke lah, ayo coach. Hah? Ayo. Ayo, let's go. Oke. Udah lama chat enggak. Ini. Oi. Pakai ini aja lah. Ini Oke. aja. Widih, Venom. Iya, Ini di UFC itu bukan sih? Punya Brian itu. Oh, Punya Bang Brian. Brian, izin Bang Brian. oh enak nih. Yuk. Chat. Udah lama. Ready people. Ayo. Ya, masuk aja nggak apa-apa. Oke, ini sesi terakhir dalam latihan Muay Thai, namanya padwalk. Oke, padwalk atau padding. Nah, ini satu sesinya itu bisa bakar kalori 250 kalori nih. Oke. Yuk. 100 berapa? 250 kalori dalam 250. dalam satu round. Oh, ini paling banyak Apanya? kalorinya. Lumayan lah 250 kalori dalam satu round. Kalau misalnya paddingnya 3 round berarti 750 kalori itu. Oke, cap dulu. Oke, stance, relax, stance. Oke, jab, power. Yes, strike, go, jab, strike, go, lagi po, putar pinggang. Elbow, low kick, top elbow, top kick, knees up, elbow, kick, relax lagi. Gua lupa. Ayo para promotor, Pakai belly. lawan steamer Sukabumi. Jangan natin coach, nanti saya bawa kendor coach. Apa ya? Harus lawan content creator juga coach. Gimana? Harus lawan content creator juga. Oh iya dong. Debut lawan debut ya enggak? Iya. Oke, siap. Stance, jab, strike, jab, strike. Kick, lagi, ini zat. Elbow, kick,
Relax lagi stance. Jab, guys. Strike, guys. Jab, strike. Go, guys. Up, elbow. Okay, guys. Lagi stance. Relax lagi stance. Jab, guys. Strike. Left, guys. Lagi putar pingepo, guys. Elbow masuk. Low kick. Up, knees. Elbow. Okay, good. Double A's. Knees. Elbow. Low kick. Good. Up. Elbow. Up kick. Bam. Ayo. Lagi. Let's go. Ayo. Relax lagi ya. Berkat. Hook strike. Go. Yep. Knees. Elbow. Kick. Lagi po, guys. Knees. Elbow. Okay, guys. Iya, boy. Tarik napas, po. Oke, relax lagi. Gak ada bakat tuh jadi atlet, Coach. Hah? Gak mungkin jadi atlet, Coach. Nggak mungkin apa? Jadi atlet, aduh. Sama nih. Udah semua Bisa. deh. Bisa semua. Every pro was amateur. Wih, deh. Jadi- Kata-kata hari ini, Coach. Bagus, Coach. Quotes of the day, Coach. Iya. Apapun, maksudnya dalam kehidupan apapun ya, bukan cuman atlet fight gitu, bukan. Dalam kehidupan apapun, pengusaha sukses, dulunya juga dia amatir juga, mungkin jualan apa gitu kan. Jadi jangan pernah menyerah, itu aja sih. Jangan pernah menyerah, terus jangan pernah ngerasa kecil, santai aja. Kata-katanya bagus tuh, Coach. Di Hah? klip bagus tuh, Coach. Yeah, every pro was amateur. Siap. Okay, stance, jab, strike, guys. Jab, strike. Go. Oi, lagi, guys. Up. Elbow. Knees. Elbow. Kick. Lagi, guys. Apa? Knees. Elbow. Spinning elbow. Step up. Elbow masuk. Knees. Elbow. Up. Tarik nafas. Dikit lagi, po. Dikit lagi. Oke, ya, berkat. Hook strike. Jangan-jangan nggak di timer ya, Coach? Hah? Nggak di timer ya? Apa ya? Nggak di timer? Timernya dalam hati gua. Oh, pantesan. Lama banget. Gua timernya ngelihat mukanya dia. Kalau mukanya udah pucat, nah baru udah stop. Hukuman nggak pernah datang, Chat. Oke, jab, guys. Dikit lagi, po. Strike, guys. Power. Jab, strike, guys. Go. Yep, elbow. Yep, knees. Elbow. Yep, kick. Knees. Elbow. Yep. Kick. Yep. Elbow lagi. Yep. Elbow lagi. Yep. Yep. Left. Yep. Elbow. Yep. Knees. Dikit lagi. Yep. Elbow. And kick. And kick. And kick. Yep. Yep. Oh ya. Aduh, parah nih, nggak pernah latihan lo, Po. Penutup, Coach. Hah? Saya nggak bisa penutup, Coach. Oke. Apaan? Nutup apaan? Penutup video. Pokoknya buat semua lah, buat siapa aja. Buat siapa aja? Terus. Pokoknya buat siapa aja. Buat terserah lah. DCS, buat personal, Hah? buat camp DCS, dan personal mungkin ada harapannya, Coach. Kalau harapannya sih semoga DCS ini semakin maju dan berkembang, dan semoga bisa semakin memajukan dunia combat sports khususnya di Indonesia ya, gitu loh, khususnya di Indonesia. Semoga atlet-atlet kita bisa selalu memenangkan pertandingan-pertandingan di manapun, khususnya di Indonesia. Terus semoga kita buat masyarakat umumnya semoga semakin sadar akan kesehatan, karena kesehatan itu penting. Jadi buat semua orang tuh pesan saya mungkin harus olahraga ya. Semua harus olahraga apapun. Nggak perlu harus Muay Thai gitu loh. Jogging, bisa sepeda, bisa apapun. Yang penting badan harus gerak, itu aja sih. Mana, Mas? Mantap. Saya nggak punya kata-kata, Chat udah diakeji sama Coach Henry. Sampai jumpa di live berikutnya. Oke.